Pada suatu masa di negeri Daha dan Karupan hiduplah dua orang gadis yang bernama Galuh Ajeng dan Galuh Candrakirana. Di suatu hari, Raden Inu Kertapati bertunangan dengan Galuh Candrakirana. Wahai Candrakirana, apakah kamu mau menjadi pendamping hidupku? Wahai Raden Inu Kertapati, aku menerima lamaranmu. Setelah acara selesai, pada hari itu Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Candrakirana dan selanjutnya Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Candrakirana telah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Mengapa kau tak hadir di pesta pertunanganku, wahai Galuh Ajeng? Aku sangat mengharapkan kehadiranmu. Iya, aku tidak bisa menghadiri pertunanganmu karena aku tidak sanggup melihatmu bertunangan dengan kekasihku. Maafkan aku, Galuh Ajeng. Jika saja kau bilang kepadaku, maka aku akan mengalah demimu. Di saat Galuh Ajeng melihat Galuh Candrakirana kegirangan, menangislah Galuh Ajeng tiada berhenti, serta menangis dengan tangis yang sangat setiap petang dan pagi. Galuh Ajeng masih menangis, semakin hari semakin bertambah, dan Padukaliku sangat tidak tega terhadap anaknya yang menangis dengan mata balut melihat bekas menangis. Senangnya anakku kau bertunangan dengan orang pujian. Wahai ratuku, dengan sangat senang hatiku. Aku akan menyangka ia melamar. Aku turut senang dengan kabar ini. Ada apa, Galuh Ajeng? Apa yang membuatmu nangis tiada henti itu? Wahai Padikaliku, hatiku sangat teramat sakit melihat Candrakirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Kau tak pantas menangis seperti itu. Aku berjanji, luka hatimu itu. Setelah Padukaliku melihat anaknya yang selalu menangis, Padukaliku pun menghadapi Duli Sanginatata. Padukaliku lalu duduk berderet dengan Mahadewi di depan Sangatta. Galuh Candrakirana yang pada saat itu duduk jauh tanda menghormati. Selepas itu Baginda Sangatta memanggil Candrakirana untuk bersantap bersama. Anakku Candrakirana, mengapa engkau duduk jauh di sana dan tidak berderet denganku? Aku berada di sini jauh denganmu. Semua itu untuk menghormati sesamaku. Sungguh taklim begitu sopannya kau anakku. Kalau begitu, maumu akan kukabulkan. Galuh Candrakirana, kemarilah kau dan nikmati hidangan bersama dengan Sang Mahadewi. Wahai Baginda, terima kasih atas tawaranmu itu. Aku sangat senang. Karena melihat hal itu, Galuh Ajeng dan Padukaliku bertambahlah sakit hatinya terhadap Galuh Candrakirana. Wahai Padikaliku, apa yang harus kita lakukan? Apa aku hanya bisa merelakan itu semua dengan rela? Bantulah aku, Ibu. Itu semua sungguh tidak adil. Ada satu hal yang ingin aku perbuat kepada Candrakirana dan Sang Ratu. Apakah itu semua akan lancar? Apa itu, Ibu? Tak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Kau lihat nanti saja, anakku. Pada hari inilah Permaisuri dan Candrakirana itu akan mati, dan hanya aku dan anakku Galuh Ajeng yang akan menggantikannya. Setelah selesai santap, kembali ke masing-masing mereka dengan diringi dayang-dayangnya. Setelah semua telah kembali, Padukaliku pun melancarkan rencananya dengan membuat tapai dibumbui racun. Dayang-dayang itu pergilah membawa persembahan yang ditaruh di dalam dupa emas yang sama majelis dan tama itu. Dayang-dayang itu berjalan kembali menuju istana Permaisuri, lalu dipersembahkan dengan sifat manis. Jikalau Candrakirana juga memakan itu, akan aku jadikan anakku tunangan Raden Inu Kertapati, dan aku akan menduduki negeri Daha dan Kahuripan ini. Dan tiada pada itu juga mereka semua akan mati. Wah, sungguh senangnya hatiku. Wahai Galuh Ajeng, akhirnya kita dapat menguasai negeri ini sekarang dan seterusnya. Ya wahai ibuku, hatiku pun juga senang melihat Candrakirana telah tiada dan Pangeran Raden Inu Kertapati telah menjadi milikku. Setelah melancarkan niat itu, dan mereka berhasil untuk menempuhkan Candrakirana dan Permaisuri dari negeri Daha dan Kahuripan ini. Seluruh penduduk negeri itu pun turut berduka dengan meninggalnya Permaisuri dan Candrakirana. Dan negeri ini akan diduduki oleh Padukaliku dan anaknya Galuh Ajeng sebagai penggantinya. Setelah beberapa bulan, Padukaliku dan Galuh Ajeng menduduki negeri Daha dan Kahuripan. Galuh Ajeng pun bertunangan dengan Raden Inu Kertapati dengan sangat terpaksa, dan sang raja hanya bisa menyaksikan semua tanpa berkata sepatah kata apapun.